Baik teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai konsep arah gaya berat dengan gaya normal. Jadi di sini kita lebih memahami kemana arah gaya berat dengan arah gaya normal. Kita mulai dari gaya berat teman-teman. Jadi di sini ada 4 contoh gambar untuk menentukan arah gaya berat ya. Arah gaya berat ini disimbolkan dengan huruf W teman-teman. Dimana persamaan untuk menentukan gaya berat ini adalah massa dikalikan gravitasi ya. Di sini kita misalkan ada suatu benda bermassa M ya, diam pada suatu bidang dan arah gayanya ini selalu mengarah ke arah bumi ya. Ini konsep yang pertama pada gaya berat ya. Kemanapun arah bentuknya, jika bumi itu di bagian di bawahnya, maka arah gaya berat itu selalu mengarah ke bumi ya. Di sini bidangnya di bawah. Kemudian jika bidangnya itu berada di atas ya, yang ini posisi bidangnya, kemudian di sini ada suatu benda yang digantungkan pada bidang ini, tetap ya, tetap arah dari gaya beratnya adalah ke bawah ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman semuanya, karena nanti di soal-soal kita harus bisa memahami kemana arah gaya beratnya tersebut. Kenapa? Konsepnya nanti untuk menentukan gaya normal ya. Jadi posisi gaya berat ini ya, kalau kita misalkan yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y ya, maka arah gaya berat itu selalu pada arah vertikal atau arah sumbu Y. Jadi ini yang harus dipahami ya. Tetap selalu mengarah vertikal ya. Kemudian bagaimana jika bendanya itu berada pada bidang miring ya? Seperti kasus yang bagian gambar yang ketiga, bendanya ini berada pada bidang miring ya. Yang ini bidangnya ya. Arah gaya beratnya ini selalu mengarah tetap ke arah bumi ya, tetap vertikal teman-teman ya. Jadi tetapi nanti konsepnya untuk menentukan gaya normalnya yang berbeda ya, nanti akan kita jelaskan. Walaupun posisi bidangnya itu berada di samping kiri maupun samping kanan, tetap arah gaya berat itu selalu mengarah ke arah bumi ya. Yang ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Dimana satuan dari gaya berat ini adalah Newton. Jadi ketika kita nanti menjumpai beberapa soal ya, kita memang harus menggambarkan arah-arah atau besaran yang bekerja pada suatu benda tersebut teman-teman. Karena konsepnya nanti berkaitan dengan gaya normal ya. Jadi ini konsep dasar untuk menentukan arah gaya berat teman-teman ya. Kemudian ya, bagaimana cara kita untuk menentukan gaya normalnya ya? Gaya normal ini merupakan gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidangnya ya. Tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi di sini ada suatu benda bermassa M berada pada suatu bidang datar ya, yang ini bidangnya. Kemudian tegak lurusnya terhadap bidang itu adalah mengarah ke atas ya. Tegak lurusnya dengan sudut 90 derajat ya teman-teman. Oleh karena itu arah gaya normalnya ke atas pada bidang datar teman-teman ya. Kemudian kalau pada bidang miring ya, kita perhatikan ini bidangnya ya. Tegak lurusnya adalah ke atas ya. Tetap ke atas tetapi disesuaikan dengan sudut yang 90 derajat ya. Seperti arah panah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada perbedaan untuk menentukan arah gaya normal dengan gaya berat. Ya,
tadi konsep kita untuk menentukan gaya berat itu adalah gaya yang arahnya itu ke bumi. Tetapi untuk menentukan gaya normal, arahnya ini adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Ini konsep dasar kita untuk menentukan arah-arah dari gaya berat dengan gaya normal. Kemudian ya, ketika gaya normal ini ya, kita bisa menentukan berapa besar gaya normalnya ya. Ini dengan menggunakan penerapan hukum Newton yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa ketika benda ini berada dalam keadaan diam ya, ketika benda ini dalam keadaan diam, untuk menentukan gaya normalnya kita menggunakan hukum Newton yang pertama ya, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa di sini kita menggunakan sumbu Y ya? Jadi kalau misalkan kita ambil sumbu kartesian ya pada benda ini, yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y ya. Artinya gaya normal ini hanya berada pada sumbu Y saja teman-teman, tidak berada pada sumbu X. Oleh karena itu, dari persamaan hukum Newton yang pertama, kita hanya fokus untuk menentukan besaran-besaran gaya yang bekerja pada sumbu Y saja. Ya. Kalau misalkan kita buat simulasi dasarnya ya, yang ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y, yang ini merupakan sumbu X positif, yang ini merupakan sumbu X negatif, yang ini sumbu Y positif, dan yang ini sumbu Y negatif. Jadi kalau kita perhatikan, gaya normal ini berada pada arah sumbu Y positif ya. Oleh karena itu, total gayanya ya, di sini kita pecah menjadi N positif. Kemudian apa saja besaran yang bekerja pada sumbu Y selain gaya normal? Ada gaya berat yang arahnya itu ke arah sumbu Y negatif ya. Sumbu Y negatif tanda panahnya. Di N dikurang W sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas gaya berat ini ya ke posisi sebelah sini, maka persamaan untuk menentukan gaya normalnya N sama dengan W ya, dimana W ini adalah massa dikalikan gravitasi ya. Ini konsep dasar dari gaya normal teman-teman pada bidang datar. Kemudian bagaimana kalau pada bidang miring ya? Caranya adalah tetap kita buat arah kartesiannya untuk memudahkan kita dalam menentukan gaya normalnya ya. Yang ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y-nya teman-teman. Oke. Di sini kita perhatikan bahwa gaya normal ini kan berada pada sumbu Y. Berarti tetap kita menggunakan penerapan dari hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Karena di sini gaya normalnya berada pada sumbu Y, di sini kita tulis Fy. Kemudian ya, garis yang selurus dengan gaya normal ya, maka di sini kita harus menentukan W-nya di sini cos atau sin teman-teman ya. Konsepnya adalah besar sudut alfa di sini ini sama besar dengan sudut alfa yang di sini, sehingga dia lebih dekat terhadap sumbu Y dibandingkan sumbu X. Oleh karena itu, W di sini ini merupakan W cos theta ya. Ini sudut dekat dengan sudut jauh ini udah sering kita bahas pada video-video sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat di sini kita hanya fokus untuk menentukan besaran gaya normal ya. Besaran gaya normal itu hanya pada vertikal saja teman-teman. Pada vertikal saja. Makanya oleh karena itu kita hanya fokus vertikal saja. Karena itu di sini kita mencari berapa besar W di sini, karena kan W di sini dia merupakan membentuk suatu vektor ya. Ada gaya yang bekerja terhadap sumbu X dan ada gaya yang bekerja terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu teman-teman ya. Konsepnya lagi sama seperti pada bidang datar tadi, bahwa yang ini merupakan sumbu X positif,
Yang ini sumbu Y positif, yang ini sumbu Y negatif ya. Kemudian sumbu X yang ke bawah ini ada positif, yang ini negatif ya. Jadi N positif kemudian dikurang W cos theta sama dengan 0. Jadi kalau kita pindahkan ruas, maka untuk menentukan gaya normal pada bidang miring, persamaannya adalah N sama dengan W cos theta. Jadi ini konsep-konsep dasar untuk menentukan besar gaya normal pada bidang datar dan bidang miring ya, dengan menggunakan hukum Newton yang pertama ya. Jadi ini salah satu konsep dasarnya teman-teman ketika kita ingin melanjutkan materi lebih setelah gaya normal ini. Baik teman-teman, video kita cukup singkat sampai di sini ya, karena di sini kita hanya membahas mengenai kemana arah gaya normal dengan gaya berat dan bagaimana cara menentukan gaya normal pada bidang datar dan gaya normal pada bidang miring ya. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat memahami pemahaman teman-teman semua mengenai fisika ya. Belajar terus, semoga dengan latihan dan latihan kita dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, video kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.